kondisi Raya ketika dirawat di RSUD? Dari awal berarti ya? Iya. Oke. Ya, izin menjelaskan ya. Jadi Raya itu diantar ke IGD kami, ke rumah sakit RSUD R. Samsudin SH sekitar tanggal 13 Juli 2025 sekitar jam 8 malam oleh keluarga sebagian dan ada dari tim rumah teduh ya menggunakan ambulans. Kondisinya memang sudah tidak sadar. Ketika ditanyakan dikonfirmasi sejak kapan tidak sadarnya itu udah 1 hari yang lalu, berarti sekitar tanggal 12-nya. Artinya datang ke kami kondisinya memang sudah berat ya. Ketika sampai IGD kan kita lakukan asesmen medis ya berupa pengecekan tanda-tanda vital, itu udah pasti dari awal itu tensinya memang ngedrop, sehingga dilakukan tata laksana berupa resusitasi cairan ya. Kita infus, diobservasi secara ketat sampai ada perbaikan kondisi, kemudian sembari dikonsul ke dokter spesialis anak dan setelah stabil dinyatakan bisa pindah ke ruangan intensif untuk anak atau kita sebutnya PICU. Nah, tapi selama masa observasi itu kan kita juga menggali informasi ya ke orang tuanya bahwa orang tuanya sedang pengobatan TB paru, terutama ayahnya. Jadi kita mengindikasikan penurunan kesadarannya bisa jadi karena komplikasi dari penularan TBC bisa. Nah, ternyata ditemukan juga lah cacing yang keluar dari hidungnya, dari saluran nafasnya. Nah, ketika ada cacing ini juga kita jadi berpikir yang lain, bahwa jadi bisa jadi ini nggak sadarnya salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi yang sudah biasanya menyebar ke otak kalau sudah parah gitu. Penyebab cacingnya itu dari mana, Dok? Mungkin dari berita yang sudah beredar kita bisa sama-sama tahu ya bahwa latar belakang keluarga Raya itu kan tinggalnya di rumah panggung yang bawahnya itu bahkan langsung tanah ya. Nah, otomatis kalau asumsi saya pribadi sih kemungkinan besar itu sehari-hari akan kontak dengan tanah, di mana tanah itu merupakan habitat, satu-satunya habitat dari cacing yang menginfeksi Raya. Nama cacingnya Ascaris, kita juga lihat di videonya ya. Nah, cacing Ascaris itu hanya bisa tinggal hidup di tanah, dan yang menginfeksi manusia itu bukan cacing dewasanya, cacing yang uget-ugetnya itu bukan, tapi adalah telurnya. Nah, telurnya itu bisa masuk ke manusia melalui dua hal, antara kontak langsung misalnya tidak sengaja terpegang oleh tangan, kemudian memasukkan jari ke mulut ya si orang tersebut. Kemudian untuk yang lainnya bisa jadi karena tertular terkontaminasi ke makanan atau minuman gitu, sehingga terkonsumsi dan masuk ke saluran cerna. Nanti lambat laun bisa tumbuh di dalam saluran cerna kita dalam waktu kira-kira 2-3 minggu sampai menjadi cacing yang dewasa gitu. Tapi sebelum sampai dengan situ, fasenya itu dari telur menetas menjadi larva dulu. Nah, larva inilah yang berpotensi menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Makanya bisa hinggap di paru-paru, bisa hinggap di semua organ, di ginjal, dan yang terburuknya di otak. Asumsi saya sih ketika ada keluar cacing lewat saluran nafas, kemungkinan memang sudah sampai ke paru-paru, karena kan Raya juga datang kondisinya sudah sesak. Hasil ronsen sendiri berapa banyak sih cacing yang bersarang di tubuhnya? Kalau dari ronsen atau CT scan kita tidak bisa memastikan jumlah, tapi kita hanya bisa memvisualisasikan bahwa ada sesuatu di dalam gitu. Tapi untuk jelasnya berapa tidak mungkin dihitung. Jadi ini kita hanya bisa menyimpulkan sangat banyak karena memang kita lihat dari BAB-nya sendiri itu banyak sekali memang di pokok.